Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, aku Firda Putri. Aku Regi Novel Katvan. We are from MAB Podcast. Talk and Chill. Oke Mas, energik sekali ya kita. Semangat kan, masih pagi kan? Semangat aku ini. Gimana nih Mas kesannya masuk podcast nih? Yang dulunya kan sering banget gitu ya. Terus jadi jarang gitu karena mau lulus gitu. Ya, kangen sih ya benar karena dulu kan kita produktif di sini, bikin karya di sini, kita sama-sama membuat sebuah karya kemudian untuk membuat hiburan banyak orang. Sekarang aku mau lulus juga kan, dan itu kayak Ikuti perkembangan gitu ya. ya udah wis ya ada penerusnya lah istilahnya. Saya udah waktunya bukan waktuku lagi. Soalnya Mas Godfrey ini juga salah satu yang paling ngikutin gitu ya. Proses berkembangnya podcast MAB ini. Tanya kesan kali ya. Ya boleh. Gimana setelah melihat diteruskan adik-adik kelasnya gitu? Kalau kesannya aku itu lebih senang. Karena apa? Untuk adik-adik, untuk yang podcast itu bisa meneruskan program podcast ini kan, sehingga program ini terus berlanjut. Kemudian kreativitas dari anak-anak podcast ini bisa berkembang gitu loh. Jadi aku senang, aku terpukau kayak kalian itu bisa punya skill baru, kalian bisa punya pengalaman yang baru juga ya kan. Terus pesan-pesanku untuk adik-adik podcast yang mau meneruskan, carilah skill-skill baru untuk kalian. Entah itu skill speaking atau skill apa. Karena apa? Itu nanti dibutuhkan nanti. Explore gitu. Ya benar, explore diri kalian. Contohnya apa ya? Di podcast ini kalian berusaha ngomong satu sama lain, kalian berusaha komunikasi, itu juga meningkatkan skill kalian gitu loh. Tuh. Oh ya teman-teman, FYI dulu nih, Mas Godfrey ini salah satu juri gitu ya, yang seleksi gitu ya. Seleksi. Iya, dan aku salah satu yang diseleksi gitu. Mungkin dulu kita kan ketemu kelas 7 ya Mas ya. Terus ya aku sekedar tahu, terus waktu kelas 10 ini diseleksi oleh Mas Godfrey ini, jadi kayak melihat suatu sisi lain gitu dari Mas Godfrey, kayak wih, orang ini kayak energik banget, charming banget, bijak banget. Aku ingat salah satu pesan gitu, kayak kalau misal lagi mencari sesuatu, ditekanin dulu Iya, ya. benar. Jangan cepet-cepet balik ke atau move ke topik selanjutnya. Saya dulu jujur aku juga kayak skrip banget gitu. Ya, itu juga salah satu itu kan. Kayak kamu kan baru mau terjun, kan namanya belajar kan kayak gitu. Nah, di sini aku kan sebagai yang lebih senior, aku membagi ilmu ke kamu. Dan mungkin teman-teman yang lihat juga bakal terinspirasi gitu. Benar. Baru gitu. Meskipun itu kayak terbilang basic gitu ya. Cuma menurut kita memang harus dibilangin gitu. Iya, kayak omongin gitu. Benar. Kamu itu kan butuh butuh saran kan. Jadi kalau misalnya ada yang ngasih saran ke kamu, itu diterima seperti itu. Kayak dicerna dulu, ini baik gak sih buat kita. Benar, seperti Jadi itu. kayak aku sampai saat ini juga masih belajar untuk menerapkan. Jadi memperbaiki diri lah dari saran tersebut. Itu tips itu ya teman-teman. Mungkin ada tips lagi kita Mas. Ada. Yang pertama, kalian harus kreatif. Kalian harus bisa. Jadi salah satu topik itu kalian harus bawa secara nyaman dan juga nyaman lah untuk dibicarakan. Karena apa yang kita ketahui sekarang kan, ya ini kan kita secara general aja ya, yang podcast yang bahaya, ada podcast yang nggak nyaman, ada yang gitu ya. sensitif gitu kan. Jadi kamu harus punya topik yang membuat yang kamu tanya, yang kamu wawancara itu nyaman. Jangan sampai dia malah ngerasa nggak nyaman, kemudian malah nggak mau untuk men-share pengalamannya seperti itu. Bagi MAB Podcast ini kan kayak entertainment, education gitu ya. Gitu kan. Jadi kayak kita menyampaikan juga dengan tema dan edukatif gitu. Benar. Terus apalagi nih Mas? Terus kreatif. Kamu harus melek tren. Jadi kamu harus tahu yang trending sekarang ini apa sih. Jadi kamu harus up to date tentang tren yang ada sekarang. Karena ketika kamu up to date, kamu bakal menemukan topik-topik baru yang kamu pun nggak tahu kalau itu ada. Jadi eksplorasi hal-hal yang baru, sehingga apa? Kamu bisa menemukan hal-hal yang baru seperti itu.
explore gitu ya, up to date gitu ya, biar benar pendengarnya juga gak bosen benar terus gitu ya. topiknya kan itu aja atau enggak ya wis balen lagi ngulangi lagi, benar kan. Ini lebih biar up to date, biar pendengarnya juga fresh gitu. Benar Terus mungkin tips lagi gitu Mas, biar kasih tanya aja Mas. Oke, jadi yang paling penting itu harus percaya diri ya kan teman-teman. Percaya diri paling penting ya teman-teman. Benar. Terus karena apa ya? Kalau kamu nggak percaya diri kan kamu nggak mau ngomong itu kan susah gitu kan. Jadi kamu harus berani untuk percaya diri. Keluarkan apa yang kamu mau omongkan, itu keluarkan. Jangan sampai kamu kayak aduh aku ngomong apa enggak. Jangan kayak gitu, karena ketika kamu kayak gitu, kamu nggak yakin, kamu ragu, itu malah jadi blunder sendiri. Malah kamunya aduh nggak jadi deh kayak gitu. Itu harus pede. Nah itu aku tuh sebenarnya pede Mas, cuma nervous gitu Mas. Ya memang itu apa? gugup itu kan salah satu manusiawi ya, salah satu sifat manusia ya. Kamu bisa melawan gugup itu ketika kamu berani melihat mata lawan bicaramu. Ketika kamu melihat mata kamu, beranikan dirimu. Aku bisa seperti itu. Jadi kamu harus bawa enjoy aja. Jadi kamu itu kalau ngomong sama orang lain, ini bedakan ya antara teman sama guru ya. Misal kamu sama guru, kamu pasti ada nervousnya. Tapi kamu udah anggap dia itu guruku. Jadi ya udahlah, ngomong santai tapi tetap ada tata krama. Terus kalau ngomong sama temen itu juga ada tata kramanya seperti itu. Jadi tetap kamu relax ya. Nggak usah sampai ya gimana ya. Nggak usah sampai gitu. Tenang, dijaga pikirannya, ditata gitu. Tenang gitu ya, tenang, pede, explore, kreatif gitu ya. Nah, maka dari itu skill untuk interview itu dibutuhkan. Itu. Jadi kamu perlu, kalau bisa kamu ngomong ke kaca. Kamu ngomong gimana sih ekspresiku kalau lagi ngomong sama orang, biar kamu itu jadi gini ekspresiku. Nah, kalau misalnya kamu nggak tahu ekspresimu gimana, kamu kan jadi kan ini gimana ya nanti orang lain ke aku gimana ekspektasinya ya gitu kan. Latihan juga gitu. Latihannya seperti itu. Benar. Jadi kayak biar kamu itu lebih ekspresif gitu. Kelihatan ya yang expertnya mana ya. Oke Mas, kan podcast ini kan Mas cukup lama gitu ya. Terus ada nggak kegiatan selain podcast yang mungkin Mas kembangin gitu di MAB ini? Kayak misal jadi apa ya, kayak panitia gitu. Aku panitia kegiatan juga. Kalau skill sih aku lebih ke pemimpinan, lebih ke leadership gitu. Sampai situ. Benar, karena lihat. karena itu kan dibutuhkan sekali kan sekarang ini Kak. Jadi aku ikut panitia, aku ikut jadi aku juga salah satu struktur kelas gitu kan. Itu aku mencari pengalaman kepemimpinan baru di situ. Karena di kedepannya nanti kita butuh pemimpin yang jujur seperti itu. Itu. Terus bicara kelas nih Mas, kan dari kelas 10 sampai 12 kan 3 tahun sama-sama terus sama-sama ya teman-teman itu terus. Ya, benar. Itu tuh gimana tuh kayak cara nyikapi 30 orang lebih mungkin ya. Dalam 3 tahun itu nggak ganti-ganti, mungkin pasti bakal ada deg-degnya gitu. Jadi rasa bosan itu pasti ada. Cuman kalau aku itu ya udah kalau bosan ya udah kayak nggak tak ambil pusing aja, karena kan ya 3 tahun itu terus sama-sama terus, gimana pun kan kita sama-sama terus. Jadi kalau aku have fun aja, kamu berteman sama siapa aja, nggak usah kamu itu kayak ini, kita kan realistis aja ya, kita jangan pilih-pilih temen. Kamu ya pilih-pilih temen boleh, cuman jangan sampai kamu itu menyudutkan suatu pihak seperti itu. Jadi kamu harus bisa netral seperti itu, agar apa, kamu nanti itu lulus ini sama-sama ya kan. Jadi ya ibaratkan itu kalian masuk sama-sama, keluar sama-sama. Jadi kalian ya harus berbaikan satu sama lain gitu loh. Kan gitu ya, saudara gitu. Benar, kita ini ibaratnya jalan bareng. Jangan ada masalah di antara kita. Itu. Momen paling nggak suka. Waduh, langsung tembak ini. Pas 10 sih menurutku, karena ya kita kan aku kan zaman masih Covid gitu kan. Daring itu. Gitu ya, susah banget di rumah itu kayak ya udah tidur ambil dengar pelajaran gini, habis itu sudah selesai. Terus juga itu selama 1 tahun kan kayak gitu. Jadi itu lebih jenuhnya di situ daripada kalian sekolah ketemu teman-teman
misal ya kalian sekolah, kalian ketemu temen yang nggak suka, itu lebih jenuh. Kalian ketika di rumah daring pakai HP itu lebih jenuh. Bertarung sama diri sendiri gitu. Nggak bener kayak, aduh bosen pengen keluar, bosen pengen ketemu teman. Jadi kalian ketemu teman-teman di kelas, tapi kalian guyon bersama, kalian interaksi satu sama lain, kalian ya main game sama-sama ya kan, kalian itu lebih seru daripada di rumah. Iya sih, COVID itu kayak bingungin banget. Itu kayak udah di rumah ya cuman HP-an, habis itu kayak ya udah selesai, kalau selesai ya udah Cari selesai tidur gitu makan iya gitu aja udah jenuh banget. Kita butuh ketemu teman-teman yang biasanya kita guyon, kita biasanya itu wah jenuh banget waktu itu. Ekstrovert ya sekali ya guys. Terus momen paling disuka nih? Momen paling disuka pasti ketika ketemu sama teman-teman di sekolah, ketemu sama teman-teman, ketemu sama guru. Satu nih mas, satu paling puncak, momen paling disuka yang paling puncak. Waktu kemarin ke Jogja. Oh iya, itu emotional banget. Itu kita menghabiskan waktu sama-sama ya kan. Kita bener-bener yang namanya quality time sama teman-teman itu bener-bener waktu itu. Kita nongkrong, kita bareng-bareng, kita ngomongin hal-hal random ya kan. Itu bener-bener momen yang memorable. Ada after movie-nya nih teman-teman. Ya, dilihat ya. Bagus banget. Karya anak MAP juga. Benar. Terus, oh ya, kan Mas Garba sekarang udah pakai baju bebas nih ya? Ya, ini udah official nih, waduh nggak official. Berarti udah nggak ada kegiatan wajib gitu? Iya, sudah. Oke. Terus sekarang kegiatannya apa nih Mas? Oke, karena karena kan aku ini kan punya dua pilihan. Yang pertama aku mau masuk perguruan tinggi nasional, yang kedua aku mau masuk sekolah kedinasan. Amin. Nah, dua-duanya nih persiapannya kan berbeda ya teman-teman, antara sekolah kedinasan dan juga PTN. Beda sekali ya. PTN itu pakai UTBK, ada juga SNBP. Lah kalau kedinasan itu pakai tes jasmani dan juga tes SKD. Nah, gimana sih aku mempersiapkan diriku? Yang pertama, yang pasti aku latihan jasmani. Aku itu setiap hari aku latihan di rumah, push up, sit up, jogging seperti itu tak lakuin setiap hari. Kemudian untuk akademiknya aku ya juga belajar SKD, yaitu sistem kompetensi dasar kalau nggak salah. Itu tak pelajari materi-materinya gitu lah. Kalau untuk UTBK ini juga karena kan kita dari sekolah kan udah dapatkan ya buku-bukunya. Lah itu aku tinggal mempelajari di rumah. Jadi aku tinggal membagi waktu aja antara kapan untuk belajar SKD dan kapan untuk belajar UTBK kayak gitu. Jadi aku sekarang lebih ditantang untuk memanage waktu sih, sama rasa malas kan. Ya udah biar nggak mengentengkan gitu ya, karena keluar dari sekolah gitu. Karena kan udah lepas lah dari sekolah. Aku harus bisa memanage waktu ya, dengan baik, dan juga cita-cita aku ini harus aku kuatkan gitu biar aku nggak malas gitu. Itu tuh dua cita-cita ya. Cita-cita Mas Garba sendiri atau mungkin pilihan orang tua? Ada pilihan orang tua. Ada orang tua gitu ya. Jadi kayak kita doakan semoga ajaran ini terketerima di pilihan yang terbaik gitu. Amin. Terus mungkin ada rencana lagi gitu, kayak mungkin langsung kerja atau kalau misal tahun ini aku nggak keterima di ketua sekolah ini kata tadi kan ada, aku lebih memilih untuk gap year. Karena keluar dulu gitu ya. Karena ya udah capek setelah 3 tahun itu kan, aku pengen rehat dulu sebentar, terus aku kayak mencari kesibukan baru. Aku kayak lebih latihan lebih keras, kemudian lebih akademiku tak pelajarin lagi, jadi aku belajar lebih giat lagi gitu. Untuk tahun depan aku rencananya juga untuk kembali untuk memilih UTBK dan juga SKD. Push lagi gitu ya. Aku push lagi selama 1 tahun ini. Berarti kayak kasih break dulu buat diri sendiri gitu. Kayak udah capek kelas 10 kayak tadi COVID, terus juga kelas 12 ini yang UTBK, yang SNBT yang materinya ya gitu ya kan. 12 tahun digerakkan semua dulu, baru terus kayak lanjut langsung 4 tahun itu kayak masih terus juga ya capek lah istilahnya, kan mau istirahat dulu aja daripada sibuk ya kan. Apapun itu pilihannya, semoga dikasih yang terbaik. Amin.
Buat kakak-kakak juga kelas 12 yang lagi menjalani struggle-nya mereka, pasti punya struggle sendiri-sendiri. Benar. Terus tetap semangat. Siap. Tetap semangat dan apapun pilihannya, apapun hasilnya, tetap percaya bahwa itu yang terbaik. Amin. Siap. Amin. Siap. Mungkin ada kata-kata terakhir dari Mas Godvan? Ya boleh. Untuk adik-adik kelas ya, explore diri kalian mulai dari kelas 10. Karena apa? Ketika nanti kalian kelas 12, kalian bakal menggunakan skill tersebut. Seperti yang dilakukan Fernanda ini ya kan. Dia punya skill podcast, dia punya skill bicara yang baik. Itu nanti ke depannya itu bisa jadi nilai plus buat kamu. Jadi buat adik-adik, carilah skill yang bisa kalian yang bisa kalian munculkan lah dalam diri kalian. Gak usah yang susah-susah. Yang kalian suka aja itu apa? Itu buatlah skill untuk kalian. Itulah untuk teman-temanku yang kelas 12. Selamat berjuang ya. Kita masuk bareng, keluar juga bareng. See you on top ya guys. Terima kasih. Sudah. Terima kasih buat Godvan. Ya, Itu kata-kata yang mungkin buat kakak kelas 12 kalian Ya. lebih menyentuh banget gitu. Okay, that's all for us maybe. Yes. Thank you for listening. And last we say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.